itu tentu tidak berarti kita menguduskan hari Minggu dan melupakan Sabat Tuhan. Karena hukum Taurat yang dipakukan di salib adalah hukum upacara korban atau yang disebut hukum seremonial. Raja, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Mengapa ada Kristen yang beribadah hari Sabtu dan tidak merayakan Natal? Itu pertanyaan yang terbalik Bapak Ibu. Tapi itu lebih baik daripada tidak mau tahu sama sekali. Tapi saya mau sampaikan bahwa itu pertanyaan orang Kristen yang akan mendapatkan jawaban dari Tuhan melalui yang ada tertulis di Alkitab. Jika pertanyaan itu datang dari seorang yang non-Kristen, itu sangat wajar. Tapi jika itu datang dari seorang Kristen, maka boleh dipastikan bahwa dia adalah seorang Kristen yang ikut-ikutan atau jarang baca Alkitab dan yang pemahamannya tentang Alkitab sangat minim dan membutuhkan sentuhan kedua dari Yesus untuk membuka mata rohaninya. Atau kemungkinan lainnya itu, orang tersebut memang sengaja mengikuti dan mengajarkan yang salah demi keuntungan dan kenyamanan pribadi atau suatu kelompok. Atau kemungkinan terakhir yaitu bahwa memang mata rohaninya sudah tertutup dan hatinya sudah membeku seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman pelayanan Yesus di bumi ini. Yang walaupun Yesus sendiri yang menyampaikan kebenaran sejati dengan jelas dan penuh kuasa bahkan disertai dengan banyak mukjizat, mereka tetap tidak mengerti dan tidak percaya. Mungkin sangat masuk akal dan sedap mendengar pernyataan bahwa Yesus telah bangkit pada hari Minggu yang indah, cerah namun sejuk. Kebangkitan Yesus telah membawa kemenangan bagi seluruh manusia. Maut dan dosa telah dikalahkan. Kita telah dimerdekakan oleh kebangkitan Yesus. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat sudah dipakukan di salib. Tapi itu tentu tidak berarti kita menguduskan hari Minggu dan melupakan Sabat Tuhan. Karena hukum Taurat yang dipakukan di salib adalah hukum upacara korban atau yang disebut hukum seremonial. Karena 10 hukum yang dimana salah satu adalah hukum Sabat atau hukum keempat dari 10 hukum. Sudah berulang kali diingatkan, bahkan dari 10 hukum yang ditulis langsung oleh jari Allah. Hanya hukum Sabat yang ada kata ingat. Karena Tuhan tahu bahwa suatu saat manusia durhaka akan membuat Sabat tandingan untuk menggantikan hukum Sabat Tuhan yang kudus. Sehingga banyak manusia akan melupakan hari Sabat Tuhan, yang adalah lembaga dan monumen peringatan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Justru pertanyaan yang benar adalah sebaliknya, yakni, kenapa mayoritas Kristen beribadah hari Minggu dan membuat hari Natal menjadi perayaan terbesar, sementara di Alkitab tidak pernah ada perintah secara langsung ataupun tidak tentang kedua hal ini. Di video kami sebelumnya telah jelas kami sampaikan bahwa, terlepas dari segala niat baik dan pendapat kita, Tuhan tidak membutuhkan inisiatif penyembahan yang tidak Tuhan perintahkan, apalagi sampai terbalik, yakni yang Tuhan perintahkan berulang kali tidak kita lakukan sementara yang tidak pernah diperintahkan kita lakukan. Itu namanya kita mengatur Tuhan atau berusaha mengubah selera Tuhan. Tuhan mau kita cukup melakukan yang ada tertulis saja, jangan sampai kita mengatur atau menyuruh Tuhan supaya menerima dan memaklumkan persembahan dan penyembahan kita. Seperti Kain dan Raja Saul yang walaupun itu yang terbaik menurut mereka. Terlepas dari apakah itu hari kebangkitan atau hari kelahiran. Sementara itu di pihak yang berusaha mengubah bahkan akan memaksakan hari perhentian atau hari ibadah, yaitu pimpinan tertinggi gereja Katolik sendiri atau yang disebut binatang yang keluar dari dalam laut. Yang tertulis di ayat pembuka tadi, sudah berani terang-terangan dan jujur berkata dan mengakui bahwa merekalah yang mengubah hari beribadah dari hari Sabat, Sabtu, atau hari ketujuh ke hari Minggu, Ahad, atau hari pertama, seperti yang sudah kami sampaikan juga di video kami sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu bertanya dan berkata, mengapa channel Alis ini selalu menyampaikan tentang hari Sabat atau Minggu? Berbicara tentang hari Sabat bukan narasi receh dan kurang penting seperti pembahasan baru-baru ini ada, yaitu tentang apakah penyaliban Yesus rencana Tuhan atau iblis. Apalagi narasi sampah berita viral bulan lalu yaitu penghinaan kepada orang Batak. Dan ini bukan tentang cari sensasi tapi bentuk kepedulian dan kasih.